Oke, ya. Silakan, aku panggilnya Bang Ahmad, Abang Nov, Abang Ian, Abang apa nih? Oke, nama saya Ahmad Noviar, tapi biasa dipanggil Ian gitu. Oh Ian, oh Ian, Ian. oh Ian, oh Ian, Ian. Oke, boleh lah ya. Suka-suka dia punya nama ya. Oke, Bang Ian, hari ini sapa-sapa dulu boleh semua pengunjung, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini acara yang sangat luar biasa ya Kak. Yes, betul. Ya, ada HCD dan ini adalah hari kedua. Yes. Gitu ya. Saya sangat merasakan antusiasmenya, saya sangat merasakan bagaimana aura di sini yang sangat luar biasa sekali karena pengunjungnya rame-rame dan semangat-semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong ke semua pengunjung ya. You go girl. Bang Ian, hari ini mau berbincang tentang apa tadi sudah kita bahas, tips and tricks karir melaju dari usia muda. Iya, dari usia muda Kak. Wow, ini sangat bermanfaat. Ada bintang tamu pastinya, narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, tentunya langsung kita serahkan acara ini kepada Bang Ian. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Ian. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, ya kali ini kita akan mengadakan sesi acara talk show, di mana inilah sesi berikutnya. Dan saya ucapkan juga selamat datang di arah HCD 2, di mana ini adalah hari kedua. Semoga teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman cari di acara HCD 2 ini. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengadakan acara talk show, di mana sesuai tema kita akan membahas ya tips and trick karir melejit dari usia muda. Nah, sebagai host untuk kali ini adalah saya bernama Ian dan saya berasal dari kota Pasaman Barat. Nah, teman-teman semuanya, baik dari kalangan milenial dan dari kalangan Gen Z, ya, siang ini kita akan bongkar nih trik-trik keren dan luar biasa sekali bagaimana cara gitu ya agar karir kita melejit dari usia muda. Jadi, teman-teman semuanya, habis talk show ini ya siap-siap nih karirnya akan melejit seperti roket gitu ya. Saya mau tanya dulu nih, saya mau cek sound dulu nih ya. Siapa di sini teman-teman yang ingin karirnya melejit dari usia muda? Coba angkat tangannya dan bilang saya gitu ya. Saya gitu ya. Oke, ternyata sangat antusias sekali. Nah, teman-teman sekalian, nah siang ini ya kita sudah kedatangan narasumber yang sudah merasakan langsung gitu ya. Gimana sih rasanya sukses dari usia muda? Ya, kebayang nggak sih gitu ya? Usia masih muda, tapi karirnya sudah melonjak. Ya, hingga saat ini sudah menjadi seorang sales supervisor di salah satu perumahan ya yang merupakan terbaik di Sumatera Barat gitu. Nah, tanpa banyak kata lagi karena waktu kita singkat, langsung saja kita panggilkan ke atas panggung. Ini dia, Bang Triyoga Surya. Aplausnya meriah dong buat Bang Triyoga Surya. Selamat datang Bang Yoga. Ya. Oke. Nah, Bang Yoga, sebelum kita masuk ke acara sesi talk show kali ini nih Bang Yoga. Ya. Kita mau perkenalan dulu kali ya. Karena mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih track recordnya Bang Yoga, kemudian perjalanan karir seorang Bang Yoga gitu ya, sehingga bisa mendapatkan karir yang cemerlang dari usia muda gitu. Silakan Bang Yoga, perkenalan dulu deh. Sambil duduk aja kali ya. Oke, boleh deh. Oke. Oke ya. Iya. Rame ya acaranya ya. Rame ya, ini sangat luar biasa sekali nih Bang Yoga. Karena ini adalah hari kedua gitu ya, dan ini juga mungkin hari terakhir dan di sini puncaknya, dan antusiasme di sini juga sangat luar biasa gitu ya. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu Bang Yoga. Saya lihat ininya ya, apa judul acaranya kan? Iya. Hijabers.com gitu. Hijabers.com. Yang diundang saya kan. Saya tadi agak bingung nih dress code-nya harus pakai hijab apa gimana. Yang penting temanya Ramadan. Temanya Ramadan, kita juga di sini kan banyak nih kedatangan milenial, kedatangan Gen Z. Jadi pada teman-teman di sini juga pengen tahu nih ya, karena banyak juga pelaku-pelaku usaha ini masih milenial, masih Gen Z, dan mereka pengen tahu bagaimana sih tips and triknya gitu agar karir mereka juga melejit dari segi usaha gitu Bang Yoga. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya, saya
cinta sekali sama dunia penjualan. Oke. Jadi saya ini dari umur 19 tahun itu udah bergelut sama yang namanya target penjualan. Oke, berarti sudah lama di dalam dunia penjualan Bang Yoga ya? Nah, Oke. dari kuliah semester 5 saya udah mulai. Jadi Oke. udah mulai sama dunia penjualan, udah handle, alhamdulillah banyak sales juga. Jadi di umur 20-an itu pernah ngehandle sekitar 150 sales waktu itu. Alhamdulillah hasilnya ya dapat penghargaan lah dari perusahaan waktu itu ya. Sebelumnya kalau kita biasanya sama tim ya, sama anak-anak bilangnya Dovlalen ini adalah BUMD ya. BUMD. BUMD, Badan Usaha Milik Doris Lantika. Jadi udah masuk BUMD kita ya. Nah kemudian juga waktu itu jadi saya itu diskusi sama owner langsung waktu itu. Jadi salah satu yang membuat kenapa kita ini, saya pribadi mau berkarir di Dovlalen, yang pertama tentu dari segi pembayaran. Dari segi oke, tidak jauh-jauh ya. Jauh dari itu pernah. Oke. Yang kedua juga kita lihat bahwa visinya Dovla ini tidak hanya dalam menjual rumah, tapi juga kita berangkat dari ada satu keresahan bahwa hari ini Indonesia itu kan mengalami yang namanya bonus demografi. Artinya angkatan muda atau angkatan kerja kita ini jumlahnya 75%. Bonus demografi. Nah, sehingga apa? Kita di satu sisi kita punya peluang, tapi di satu sisi itu juga ancaman. Artinya kalau kita tidak manfaatkan ini, angkatan kerja ini di masa-masa produktifnya dia, contoh misalkan saya sekarang umur 32 ya, walaupun penampilan masih 19. Walaupun kelihatan 17 tahun. Oke. Nah di tahun 2030 berarti kan saya udah umur ya 38 40 gitu ya. Nah jadi kan akan menua ini. Nah ketika nanti misalkan angkatan kerja ini tidak dimaksimalkan, artinya secara ekonomi kita nggak bertumbuh, maka angkatan kerja ini akan menjadi beban. Nah makanya kita sekarang ini sebenarnya Indonesia ini punya satu tantangan tersendiri. Makanya Pak Jokowi itu kan 2030 kita harus masuk top 7 besar ekonomi dunia. 2045 kita udah masuk di adidaya, superpower. Nah kenapa? Karena analisanya adalah di bonus demografi tadi. Akan tetapi ada satu penelitian yang menarik. Kalau di 2030 kita tidak masuk di 7 besar dunia, maka kita terancam jadi negara berkembang selamanya. Oke. Nah, berangkat dari keresahan itu, kita lihat bahwa Dovlalen ingin menjadi seperti kayak micro environment-nya anak-anak muda untuk mengembangkan karirnya. Oke. Jadi tidak hanya dalam hal kita menjual rumah, target omset, tapi kita juga sangat rutin, mungkin salah satu perusahaan yang sangat rutin melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawannya. Gitu. Jadi makanya ternyata ada maknanya juga, ada future-nya juga, nggak hanya sekadar uang doang, tapi ada juga kontribusinya untuk masyarakat gitu ya. Oke, luar biasa sekali berarti ya. Oke, Pak Yoga, sesuai tema nih ya. Kali ini kan kita akan bahas tentang tips and trick gitu ya. Bagaimana caranya agar karir kita melejit dari usia muda. Ini kan kita khususkan untuk generasi Gen Z gitu ya. Generasi Gen Z yang saat ini kelahiran 2000 gitu ya. Nah, ya ada banyak sih sebenarnya. Iya, ada banyak gitu ya. Nah, Pak Yoga, kalau kita lihat nih, apa sih perbedaan gitu ya yang membedakan antara generasi Gen Z dengan generasi di atasnya gitu dalam hal pekerjaan? Oke. Jadi sebenarnya ini istilah baru muncul 5 tahun belakangan ya. Jadi ada Gen Z, ada millennials, terus ada baby boomers ya. Sebelumnya kan dulu kayaknya pas zaman-zaman saya kuliah ini nggak pernah dibahas. Nah, jadi sebenarnya istilah itu sebenarnya dipakai oleh dua disiplin ilmu. Yang pertama sosiolog, yang kedua psikolog. Jadi mereka mengkelompokkan manusia itu berdasarkan umur dan karakternya.
Nah sehingga dapatlah tuh ada yang baby boomers atau dulu dinamain Gen X, terus ada milenial namanya Gen Y dulunya, terus sekarang Gen Z. Nah belum ada tuh nama di sampingnya gitu. Iya betul. Cuman yang unik dari Gen Z ini, tapi sebelum kita bahas Gen Z, mungkin ada yang pengen tahu dulu. Kalau untuk umurnya itu ada sangat banyak penelitian, jadi macam-macam. Tapi kalau kita mau rangkum, Gen Z itu sekarang yang umurnya itu 10 sampai 30 tahun lah. Oke. Nah, anggaran rata-ratanya di sana. Nah, yang unik dari Gen Z ini adalah dari baby boomers ke milenial itu deviasinya nggak terlalu tinggi ya. Oke. Artinya nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan dari etos kerja, dari cara mereka bekerja di korporasi itu nggak terlalu banyak. Yang jomplang itu adalah di Gen Z. Nah, salah satu faktornya juga adalah karena teknologi. Artinya kayak dulu kita itu waktu kecil mainannya sempoa gitu kan. Iya betul. Keyboard ya kan. Kalau zaman sekarang kan udah Android semua kan. Android semua gitu. Jadi, bahkan anak kecil juga sekarang udah pakai tablet tuh. ya, anak saya pribadi juga kalau ini juga harus 1 jam tuh harus nonton, kalau enggak agak gimana gitu ya. Oke. Nah, jadi waktu di Gen Z itu dia punya deviasi yang tinggi. Jadi jauh gitu. Makanya kalau di tim leader itu biasanya dapat anak-anak yang umurnya tadi yang saya bilang itu kadang-kadang ada satu kayak ketakutan gitu. Kok jadi begini gua mimpin orang? Kayaknya gua mimpin orang nggak baru deh. Tapi kok dapat yang ini beda sendiri gitu loh. Nah, dari keresahan itu makanya banyak psikolog itu coba cari polanya ini seperti apa. Nah, karena ada dan faktornya itu sebenarnya 2. Yang pertama teknologi berkembang, yang kedua kesejahteraan keluarga itu meningkat. Nah, kemudian yang ketiga juga salah satu tapi bukan faktor utama, public policy. Itu nggak bisa dikasih pressure berlebihan. Seperti milenial dikasih pressure. Jadi kalau di saya itu kan handle beberapa tim. Dan itu 80% itu adalah Gen Z. Sedangkan kita di level supervisor itu rata-rata milenial semua. Oke. Nah, jadi yang saya lakukan adalah kalau di tim ya, jadi pressure itu cukup sampai di saya aja. Tapi ke bawah itu saya lebih jadi teman buat mereka. Jadi bukan jadi atasan lagi. Itu sih yang dari pengalaman. Karena beberapa kali saya ada mereka ini gampang banget keluar gitu loh. Gampang banget keluar. Dikasih sedikit shock terapi sedikit di akhir bulan ya, namanya penjualan kan. Itu langsung banyak yang resign apa segala macam. Pokoknya ada yang bahkan mereka ini ada frekuensi lah gitu kan. Nah, nanti bisa keluarnya itu ya bisa segerbong. Oke. Langsung satu gerbang walk out gitu ya. Ini itu masalah besar. Oke, itu masalah ya. Masalah. Dan itu juga yang biasa pada generasi Gen Z, Bang. Ya, mereka bisa keluarnya itu berbarengan. 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 Oke. Ya. Jadi berempat tuh bisa langsung keluar semua. Nah, jadi yang ya setelah kita belajar, jadi kita coba ya pressure itu hanya sampai di kita dan ada di yang namanya soft, lembek kalau bahasa kitanya. Tapi saya nggak mau kayak ngeklaim juga nggak. Ratusan orang ya mereka harus punya public policy yang ya menyesuaikan untuk mereka. Yang milenial ini aneh pulang sore. Kalau yang Gen Z itu rata-rata mereka aneh pulang malam. Aneh pulang malam. Kebalik ya. Jadi kita kalau kumpul itu rata-rata yang milenial itu jam 7 itu udah dipertanyakan. Oke. Pulangnya cepet sekali gitu loh. Nah, jadi Sementara generasi Gen Z Tenggo gitu ya. Go langsung. Oke. Di apa finger udah Go langsung gitu ya. udah, Oke. udah susah dihubungi udah. Kekurangannya ya. Iya. Ya. Nah, menurut Pak Yoga sendiri sih ya, apa sih kompetensi yang bisa diasah dari generasi Gen Z dalam hal karir, pekerjaan, kemudian juga membangun usaha gitu. Dari Pak Yoga sendiri seperti apa? Kalau dari penelitiannya yang banyak.
Yang pertama, Gen Z ini yang sering dibahas sama TikTokers ya. Jadi TikTok, di YouTube, Telegram, suka. Dia adaptif sama teknologi. Jadi Oke. cepat sekali sama teknologi. Artinya mereka bisa bekerja dengan mesin. Nah, itu lebih kencang dibanding generasi lain. Dan itu saya akui. Gila itu. Ya. Jadi dia pakai, ini coba bikin konten kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gue mau jadi sore ini. Di milenial nggak kelar ya. Gak kelar. Di Gen Z 1 jam sebelum deadline udah selesai. Oh. Berarti mereka memang melek teknologi gitu ya? Mereka sangat cepat gitu. Bikin ya kayak dulu lah kita bikin makalah itu kayaknya 3 hari 3 malam baru selesai. Bikin makalah tugas kuliah ya. Karena seminggu malah gitu. Seminggu. Anak sekarang 10 menit sejam kelar. Oke. Udah selesai. Gila emang. Nah, jadi itu kelebihan. Yang kedua, mereka ini sebenarnya lebih sehat dalam keuangan sebenarnya. Jadi Lebih sehat dari segi finansial. mereka lebih cerdas Oke. dalam hal finansial. Bahkan kalau dibandingin antara Gen Z sama milenial, kecenderungan mereka untuk beli rumah itu lebih tinggi di Gen Z. Ada penelitiannya, saya bisa lihatin. Dan itu valid. Ya, Valid ya? Mereka punya tabungan khusus buat beli rumah. Gila kan? Nah, mereka punya tabungan khusus. Mereka punya kayak apa? Saham. Itu mereka rata-rata udah pada punya. Oke. Ya bahkan saham sekarang sudah banyak. Iya kayak di platform yang lain ya. Iya itu. Saya ini kan. Mereka udah pada punya walaupun jumlahnya kecil. Oke. Tapi minimal yang kita lihat mereka lebih aware tentang itu daripada kita, daripada saya. Gitu dari Gen Z itu lebih oke di situ. Iya betul. Nah, jadi dan yang ketiga, motivasinya sebenarnya Gen Z ini lebih kuat dari kita. Kenapa? Karena mereka terbiasa lihat orang-orang flexing. Flexing sih ya. Flexing ini kan orang yang nggak kaya, pamer, kelihatan kaya kan. Kelihatan kaya. Tapi mereka ini memang lihat orang yang beneran kaya. Oke. Mereka lihat kalau di Indonesia kan misalkan contoh, kalau di kita aja lah. Mereka lihat Mas Rizal foto seperti apa. Oke. Dia punya Rubicon berjejer, ya kan? Dia punya Ferrari. Punya mall. Ya, ada kalau di dunianya tuh ada Michael Tate, ada Andrew Tate kan. Mereka tahu itu ya. Mereka lebih paham itu. Karena lebih mudah diakses gitu ya? Ya, karena informasi lebih terbuka. Jadi kemauan mereka untuk sukses itu lebih membara-bara daripada kami milenial. Itu. Cuman masalahnya adalah ketika mereka mau capai satu poin, nah step by stepnya mereka nggak paham. Sehingga apa? Ketika mereka pengen sesuatu, terus mereka dihadapi tantangan, nah itu mereka nggak kuat. Terjadilah itu tadi, dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Nah, dikit-dikit healing. Kemauannya tinggi, dihadapi tantangan yang nggak sesuai sama ekspektasinya, Mentok. stres. Nah, itu yang harus kita selalu ingetin bahwa semakin kita punya impian yang tinggi, tentu di situ ada stresnya. Oke. Ada keringatnya juga, ada air matanya. Oke. Bahkan kadang-kadang ada darahnya juga di situ. Nah, itu yang harus selalu kita jaga nih. Oke. Sehingga mereka punya spirit yang masih levelnya oke. Oke. Artinya ya janganlah tiap 3 hari gitu. Ya tiap 2 minggu, dan saya biasanya pakai ya tiap 2 minggu itu sayanya di situ supaya bisa ngajarin mereka juga. Oke, berarti tidak masalah ya kalau mereka dikit-dikit healing apa segala macamnya. Harus malah karena ya kita harus pahamin mereka juga. Oke. Nah, yaitu kebutuhannya mereka. Ya kita kan kalau nggak ada kebutuhan kita kan nggak mampu juga kita kan. Ya kita ya udahlah. Asalkan dia ngasih angka nggak ada masalah. Gak ada masalah. Misalnya ada teman-teman dari generasi Gen Z Ya. ya, yang jadi pelaku usaha UMKM gitu ya. Kompetensi apa yang bisa diasah agar UMKM-nya ini bisa langsung melejit gitu? Ada nggak tips and triknya dari Bang Yoga gitu? Nih, karena memang untuk misalnya mereka kerjanya di sebagai marketing gitu ya, nggak capai target, terus ngikut-ngikut temen mau riset di tempat lain tuh kayaknya gajinya lebih gede. Kan kita belum tahu nih di tempat lain itu bisa senyaman ini nggak gitu ya. Kenapa sih faktornya, apa sih faktor-faktornya gitu, kenapa mereka gampang menyerah ya di Gen Z ini? Segampang-gampangnya berwirausaha, lebih gampang jadi karyawan sebenarnya. Segampang-gampangnya wirausaha,
lebih gampang jadi karyawan. Karena kita nggak ada resiko, kita tinggal ini segala macam. Jadi coba agak digeser mindsetnya bahwa nggak selamanya juga karyawan itu nggak bisa bawa kita ke puncak sukses gitu loh. Gitu ya. Oke. Sip.